Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan Nahdlatul Ulama. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai dasar perjuangan NU. Sejak awal berdiri pada tahun 1926, NU senantiasa mengiringi perjalanan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menjauhi pertikaian. NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan kemasyarakatan, menjadi wadah perjuangan ulama dan para pengikutnya untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini. Itulah sebabnya NU senantiasa mengiringi perjalanan masyarakat, bangsa dan negara mulai dari awal berdirinya pada tahun 1926 hingga saat ini, bahkan pada tahun-tahun selanjutnya bersama dengan masyarakat, bangsa dan negara. Perjuangan NU pra kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1939, NU berhasil menyatukan berbagai organisasi Islam yang tergabung dalam MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI terbentuk salah satu sebabnya adalah surat terbuka Ki Haji Hasyim Asy'ari yang ditulis pada 1937 ketika Muktamar NU di Banjarmasin. Pada 3 Oktober 1943, pasukan peta bentukan dari Jepang dibentuk. Ki Haji Hasyim Asy'ari menganjurkan para santri untuk menjadi anggota dengan tujuan supaya para santri memiliki bekal kemampuan ketika menghadapi pertempuran. Itulah menjadi awal kemudian terbentuknya Hizbullah dan Sabilillah. Hizbullah dan Sabilillah merupakan barisan kiai dan santri yang terbentuk pada 1944. Perjuangan NU pada tahun 1945. Bung Tomo dalam memoarnya Pertempuran 10 November 1945, Kesaksian dan Perjalanan Seorang Aktor Sejarah, beliau menceritakan tentang tegangnya Surabaya pasca kemerdekaan karena provokasi oleh Belanda. Pada tanggal 17 September 1945, Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajahan Belanda. Fatwa inilah yang kemudian menggelorakan perjuangan masyarakat, perjuangan santri di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, dalam suasana ketidakpastian pasca kekalahan Jepang dan ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan, Surabaya menjadi salah satu kota yang memainkan peranan penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Kota pelabuhan ini menjadi titik tumpu dan titik kumpul para pejuang. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, ulama se-Jawa Madura mengukuhkan resolusi jihad di kantor pengurus besar NU di Bubutan, Surabaya. Resolusi jihad kemudian disebarkan melalui Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, edisi nomor 26 tahun ke-1, Jumat Legi 26 Oktober 1945. Juga dimuat di Antara tanggal 25 Oktober 1945 dan juga Berita Indonesia Jakarta 27 Oktober 1945. 2 hari setelah resolusi jihad diputuskan, tepatnya pada 24 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah komando Brigjen Albertin Wartosoten Malabi tiba di pelabuhan Tanjung Perak. Pengaruh resolusi jihad dalam pertempuran 10 November 1945. Pada tanggal 25 Oktober dimulai perundingan antara pimpinan Indonesia dan Sekutu. Perundingan menjadi alot. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1945 dicapai kesepakatan. Setelah kesepakatan tercapai pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris menyebar pamflet melalui udara yang isinya menyeru untuk menyerah kepada
pada pasukan sekutu. Pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan sedikit mereda. Pada tanggal 30 Oktober 1945, sekitar pukul 20.30, mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman terjadi, tembak-menembak terjadi, dan berakhir dengan meninggalnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia. Pada 9 November 1945 pukul 11, Gubernur Suryo pada waktu itu mendatangi Jenderal Manshack untuk menjawab tuduhan Inggris. Tapi jawaban yang disampaikan oleh Gubernur Suryo tidak memuaskan pihak sekutu. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran Surabaya yang demikian hebat, yang sampai saat ini kita semua peringati sebagai Hari Pahlawan 10 November. Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama melatar belakangi pertempuran sengit yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya antara arek-arek Surabaya dan pasukan sekutu. Di luar dugaan sekutu, awalnya pasukan Inggris memperkirakan hanya butuh waktu 3 hari untuk menguasai Surabaya. Kira-kira mereka didukung dengan 20.000 pasukan, 21 tank Sherman, 24 pesawat, 4 kapal destroyer, dan 1 kapal cruiser. Nyatanya setelah 2 minggu pertempuran, serdadu Inggris baru bisa merangsek masuk barikade di perbatasan Surabaya dan Sidoarjo. William Frederick pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1989 menyampaikan pertempuran Surabaya sebagai pertempuran yang paling nekat, paling merusak. Arek-arek Surabaya baru mundur keluar kota setelah 100 hari pertempuran. Hebatnya pertempuran Surabaya 10 November 1945 jauh dari apa yang dibayangkan oleh pihak sekutu maupun pihak Indonesia. Semangat para pejuang demikian luar biasa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anakku semua, sebagai warga NU, kita wajib meneladani perjuangan NU. Di antaranya adalah dengan cara menjalankan nilai-nilai agama dengan baik dan benar. Meneladani bagaimana tokoh-tokoh NU mencintai tanah air. Cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Hubul waton minal iman. Meneladani dengan cara teguh dalam berprinsip dan berjuang tanpa henti. Meneladani dengan cara pengabdian untuk agama, bangsa, dan negara. Meneladani dengan cara meneruskan perjuangan tokoh-tokoh NU dengan cara menjadi orang NU yang baik, menjadi orang NU yang bermanfaat, baik untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. Itulah salah satu sumbangsih kita meneladani perjuangan para tokoh NU. Demikian materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Pesan saya, cintai Indonesia. Disinilah rumah kita dan rumah anak-anak cucu kita kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah.